Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan tentang memahami sumber dan pengambilan data. Oke, bisa ke slide selanjutnya. Di sini kami akan memperkenalkan nama-nama anggota. Yang pertama ada Kori Dwi Kamelia, yang kedua Ilham Paniti Sukma, yang ketiga ada Muhammad Afif Prapmana, yang keempat Muhammad Andres, 5 Siti Artila Artamevia Nabila, yang keenam ada Abdu Prasutyo, yang ketujuh ada Fatia Nabila Azahra, dan yang kedelapan ada Bisma Aji Hidayat. Kita bisa lanjut ke next slide. Ya, di sini ada tujuan pembelajarannya. Jadi untuk tujuan pembelajarannya adalah untuk mahasiswa dapat memahami tentang format data. Di slide berikutnya, ya di slide ini ada proses pengambilan data. Gimana sih proses pengambilan data? Nah, pada proses pengumpulan data, kita bisa mengumpulkan data dari 2 sumber, yaitu dari sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui sebuah teknik khusus seperti kuesioner, interview, FGD, dan lain sebagainya, di mana situasi pengambilan data tidak dapat dikendalikan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber terbuka seperti majalah, buku, dokumen, jurnal, website, dan lain sebagainya. Data primer memerlukan proses cleaning karena diambil langsung dari sumbernya. Sedangkan kebanyakan data sekunder merupakan data yang siap olah sehingga tidak perlu ada proses cleaning. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya ada teknik pengambilan data. Secara umum terdapat 4 teknik yang dapat digunakan dalam pengambilan data. Yang pertama ada angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis untuk dijawab oleh responden. Angket yang disebar harus diuji terlebih dahulu untuk mengetahui apakah butir-butir pertanyaan yang dimasukkan dapat digunakan sebagai alat ukur yang valid dan reliable. Angket ini dapat berbentuk cetak atau digital. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah teknik pengambilan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau narasumber. Dalam wawancara, terdapat instrumen berupa daftar pertanyaan yang harus diuji kevalidan dan reliabilitasnya sama seperti angket. Kelebihan utama wawancara dibandingkan angket adalah adanya kontak langsung sehingga penanya dapat langsung mengkonfirmasi pada responden jika terdapat jawaban-jawaban yang meragukan. Yang ketiga ada observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indera. Peneliti diposisikan sebagai pengamat atau orang luar. Dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, peneliti dapat menggunakan catatan maupun rekaman. Observasi juga dapat dilakukan secara partisipatoris, yaitu ketika peneliti turut bergabung dan melakukan aktivitas bersama objek pengamatannya. Yang terakhir ada dokumentasi. Dokumentasi itu dapat dilakukan dengan membaca dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya. Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak. Dapat berupa catatan anekdotal, surat, buku harian, dan lain-lain. Dokumen kantor termasuk lembaran internal, komunikasi bagi publik yang beragam, berkas siswa dan pegawai, deskripsi program dan data statistik pengajaran. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah metode yang lebih mudah dilakukan daripada metode lain karena jika ada kekeliruan masih dapat dikonfirmasi kembali karena sumber datanya masih tetap. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Pengambilan data di internet.
Internet merupakan salah satu sumber data yang sangat penting di masa sekarang ini. Web sebagai bentuk umum dari jaringan internet memiliki berbagai macam data yang saling terhubung. Dua teknik yang sering dilakukan dalam pengambilan data di web adalah web scraping dan web crawling. Kedua teknik tersebut memiliki kegunaan yang berbeda dan saling melengkapi, dan penggunaannya tergantung dari jenis data apa yang dibutuhkan. Yang pertama ada web crawling. Web crawling juga dikenal sebagai pengindeksan. Digunakan untuk mengindeks informasi pada laman web menggunakan bot yang juga dikenal sebagai crawler. Crawler akan membaca keseluruhan isi dari suatu laman web yang dilanjutkan dengan mengindeksnya. Kemudian, setiap link yang terdapat pada laman web tersebut akan dikunjungi lagi oleh crawler untuk kembali membaca, mengindeks, dan mengunjungi lagi semua link di dalamnya. Crawler atau bot tersebut akan secara terus-menerus mengunjungi semua link hingga tidak terdapat lagi link baru yang bisa dikunjungi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Manfaat web crawling adalah sebagai berikut. Yang pertama, deep dive, yaitu metode ini melibatkan indeksasi secara mendalam dari setiap laman target. Hal ini dapat berguna untuk mengungkapkan dan mengumpulkan informasi di bagian terdalam dari World Wide Web. Terus selanjutnya ada real time, yaitu web crawling dapat dilakukan secara real time sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berlaku saat ini. Yang terakhir yaitu jaminan kualitas. Web crawling dapat digunakan untuk menilai kualitas suatu konten berdasarkan banyak link yang menuju ke konten tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada web scraping. Web scraping dikenal juga sebagai ekstraksi data web. Teknik ini mirip dengan web crawling karena mengidentifikasi dan mendapatkan data target dari halaman web. Perbedaan utama adalah web scraping, mengidentifikasian kumpulan data dapat dilakukan dengan cepat. Yang kedua, web scraping adalah cara otomatis untuk mengekstrak kumpulan data tertentu menggunakan bot yang juga dikenal sebagai scraper. Setelah informasi yang diinginkan sudah terkumpul, informasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan perbandingan, verifikasi, dan analisis berdasarkan kebutuhan dan tujuan tertentu. Dan yang ketiga, beberapa tools yang dapat digunakan dalam melakukan web scraping adalah OutWidth, Web Scraper, Chrome Extension, Spinner, Vminer, Dexio.io, Parsehook, dan Octoparse. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada juga manfaat web scraper sebagai berikut. Yang pertama ada sangat akurat. Web scraper membantu menghilangkan kesalahan manusia sehingga informasi yang diterima ada 100% akurat. Dan yang kedua ada hemat biaya. Web scraper dapat mengurangi jumlah staf karena pengumpulan data dilakukan secara otomatis. Lalu yang ketiga, tepat tujuan. Web scraper dapat melakukan penyaringan data sehingga proses pencarian data akan lebih cepat dan tepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kedua teknik pengambilan data tersebut akan sangat membantu peneliti dalam mendapatkan data yang dibutuhkan pada penelitiannya. Tetapi kedua teknik ini juga memiliki beberapa tantangan, yaitu pertama, blokade data. Terdapat banyak situs web yang memiliki kebijakan anti-scraping atau crawling. Kedua, padat karya. Proses web crawling dan web scraping skala besar, sehingga padat karya dan memakan waktu banyak. Oleh karena itu, proses ini biasanya membutuhkan sistem komputer yang sangat kuat untuk mempercepat prosesnya. Ketiga, batasan pengumpulan.
Web crawling dan web scraping biasanya dapat dilakukan dengan mudah jika target merupakan situs yang sederhana. Tetapi ketika situs target memiliki topologi yang rumit, maka berbagai kesulitan akan muncul. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini kita lanjut ke pembahasan soal, yaitu ambil satu contoh kasus di bidang teknik yang memiliki data lebih dari 20 data. Kemudian tiap kelompok berbeda topik dan jelaskan sumber data serta cara pengambilan datanya. Kita lanjut ke jawabannya. Yang pertama, kita ngambil contoh kasus. Di sini ada seorang mahasiswa ingin mengetahui apakah laboratorium yang ada itu sudah cukup aplikatif dan membantu dalam memahami teori-teori yang didapatkan. Kemudian sumber datanya itu yaitu data yang diambil untuk kasus tersebut yaitu berasal dari kuesioner atau data primer yang berisi data tentang informasi laboratorium yang baik untuk digunakan. Kemudian dari cara pengambilan data, untuk teknik pengumpulan datanya yaitu dengan angket yang berisikan pertanyaan yang berkaitan dengan apa saja ketentuan laboratorium yang baik untuk digunakan dan diuji untuk dijadikan alat ukur kasus tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2 untuk tugas kelimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.